apa saja yang kita pelajari? Yang pertama di sini adalah jenis termometer, ya. Yang kedua, skala termometer. Yang ketiga, pemuaian zat. Yang terakhir, Ibu tutup dengan kuisis. Di sini soalnya ada 20. Nah, sekarang ke pendahuluan dulu ya. Jadi suhu, saya rasa kalian udah tahu, di sini merupakan salah satu besaran pokok. Jadi dalam satuan SI itu satuannya adalah Kelvin atau disingkat dengan K. Ulangi, suhu ini adalah merupakan salah satu besaran pokok. Ya, dalam satuan internasional atau SI, satuannya di sini adalah Kelvin atau disingkat dengan K. Ya. Nah, apa saja jenis-jenis termometer? Ya, nah ini dia. Jadi perhatikan, boleh kalian catat atau kalian screenshot dulu, nanti bisa kalian tulis di catatannya, ya, di buku lesnya, karena ini ngerangkum. Kalau kalian disuruh baca mesti pusing kalian. Termometer zat di sini ada 3. Termometer zat cair, ya, ada 5 ya. Termometer zat cair, termometer zat padat atau bimetal, termometer kristal, ya, di sini kristal cair, termometer gas, dan termometer digital nanti. Nah, ini dia. Termometer zat cair seperti yang kalian lihat, biasanya kalian sering ya. Jadi di sini zat cair digunakan sebagai pengisi termometer. Kenapa ya? Karena zat cair akan mengalami perubahan volume jika suhunya berubah. Jadi Bu ulangi ya, zat cair digunakan sebagai pengisi termometer karena zat cair akan mengalami perubahan volume jika suhunya berubah. Zat cair yang biasa digunakan pada termometer kan biasanya kalau kalian dilihat ya. Jadi menurut kalian zat cair apakah yang digunakan dalam termometer tersebut? Silahkan tulis di kolom chat langsung ke privasi Ibu. Ibu tunggu dari sekarang. Gimana tadi Bu? Pertanyaannya, jika ya termometer zat cair ini kan diisi ada zat cair di dalam, itu zat cair apa yang dipakai? Silakan tulis jawabannya di kolom chat. Ibu tunggu jawabannya sekarang. Oke, terima kasih Dede. Dede keren nih. Sudah nggak enak badan masih juga ini. Oke, terima kasih Deas. Ya. Zat cair yang digunakan dalam menggunakan termometer adalah. Ya. Jadi di sini ada Dede, ada Deas, Bagus Sudiko, ya. Bagus Krisna. Ya. Zat cair yang digunakan pada termometer adalah. Ya, oke, langsung Ibu ini. Termometer adalah. Ya. Di sini zat cair yang digunakan adalah, jadi jawaban teman-temannya kalian sudah benar, yaitu raksa dan alkohol. Ya, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan pasien. Ya, jadi Bu ulangi, adalah raksa dan alkohol. Ya, jadi karena berdasarkan 2 zat pengisinya, jadi termometer ini disebut ya, jadi dikenal dengan termometer alkohol dan termometer raksa. Seperti yang kalian lihat sebenarnya di gambar sudah ada ya. Nah, Ibu mengecoh aja kalian. Di gambar sudah ada tuh sebenarnya, ya. Nah, itu dia. Nah, nanti Ibu akan jelaskan apa kelebihan dari alkohol dan raksa. Di sini mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Nah, terus yang kedua adalah termometer zat padat atau termometer bimetal. Ya, di sini menggunakan zat padat sebagai zat yang akan berubah volumenya
ketika mendeteksi adanya perubahan suhu dari benda yang diukur. Jadi Bu ulangi, menggunakan zat padat sebagai zat yang akan berubah volumenya ketika mendeteksi adanya perubahan suhu dari benda yang diukur. Itu dia ya. Jadi contohnya itu adalah yang kalian lihat di layar kalian, itu adalah disebut dengan termometer bimetal. Nah, terus yang ketiga, termometer kristal air ya. Ini menggunakan bahan kristal air ya, yang akan mengalami perubahan warna ketika menerima perubahan suhu. Ya, jadi ini akan mengalami perubahan warna ketika menerima perubahan suhu. Bentuknya ini tipis ya. Penggunanya juga sangat mudah sehingga tinggal ditempelkan pada apa yang mau diukur suhunya. Ini baru 3 jenis termometer ya. Kemudian berikutnya adalah termometer gas. Ya. Jadi termometer gas di sini menggunakan sifat perubahan gas ketika terjadi perubahan suhu. Ya, terjadi perubahan suhu benda ataupun lingkungan. Terus termometer digital. Nah, biasa kalau kalian ke dokter, biasa melihat termometer seperti ini ya. Ditempelkan di mana? Di ketiak kadang ya. Jadi di sini adalah termometer yang bekerjanya berdasarkan hasil kerja termokopel. Apa termokopel? Adalah sensor suhu elektronik yang mampu mengubah perubahan suhu suatu benda menjadi bentuk perubahan tegangan listrik. Jadi perubahan tegangan listrik ini yang menghasilkan nilai suhu secara digital. Nah, itu dia kelima termometer. Jadi kalau Ibu ulangi dari depan, termometer zat cair, zat padat, kristal cair, termometer gas, ya, termometer digital. Jadi kelima, kalau ditanya ada berapa macam jenis termometer, kalian harus sudah tahu. Jadi termometer itu ada 5. Nah, seperti yang tadi Bu katakan, apa sih kelebihan dan kekurangan raksa dan alkohol? Ini dia ya. Perhatikan di layar kalian ya. Jadi kalau raksa itu mudah dilihat ya, terus volumenya berubah secara teratur, terus tidak membasahi dinding. Titik bekunya minus 40 derajat dan titik didihnya 350. Dia dapat menunjukkan suhu dengan cepat dan tepat. Karena mempunyai kelebihan, pasti dia ada kekurangannya. Kenapa? Karena raksa itu ya, air raksa itu harganya mahal. Ya. Dia hanya bisa titik beku minus 40. Jadi ya di bawah itu dia tidak dapat. Dan karena titik didihnya itu 350 derajat Celcius ya, sehingga ya jika bertemu dengan zat beracun ya yang sangat berbahaya, termometer itu mudah cepat ya, termometer itu cepat pecah. Itu tuh kekurangannya. Sedangkan kelebihan dari alkohol, yang pasti kalian tahu alkohol dia harganya murah ya. Jadi alkohol yang di apotek harganya murah dibandingkan dengan air raksa. Mengalami perubahan volume yang besar walaupun perubahan suhu kecil. Terus titik bekunya sampai minus 114 derajat Celcius. Jadi titik didihnya tidak sampai 100 derajat Celcius, hanya sampai 78. Ya, sehingga alkohol ini bisa dapat mengukur pada suhu sangat rendah. Kekurangannya ya, jadi dia bisa mengukur titik didih yang rendah, pemakaiannya terbatas. Alkohol kalau kalian lihat di sini tidak berwarna.
susah dilihat dan membasahi dinding kaca. Ya. Ini dia kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalian mau mencatat boleh, atau di screenshot dulu juga boleh. Duh, Ya. oi, Jadi kalian screenshot dulu, baru nanti ini. Nah, sebelum ke selanjutnya, ya, menurut kalian silakan sebutkan skala termometer yang kalian ketahui. Ya, skala termometer apa saja yang kalian ketahui? Silakan tulis di kolom chat. Langsung ke privasi Ibu. Skala atau satuan suhu ya. Ya, dalam termometer. Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ibu tunggu ya di kolom privasi. I'm back. Oke. Oke, ayo. Saya tertinggal apa tadi? Ya, Ibu ulangi ya, satuan suhu dalam termometer itu apa aja? Oke, terima kasih Dede. Baru Dede yang menjawab. No headset, oke. Ya, saya tunggu jawabannya lain. Tidak tahu. Tidak tahu jawabannya. Kayaknya pernah Ibu singgung. Oke, terima kasih Dina. Ya. Oke, Ibu di sini bahas. Di sini dinamakan satuan termometer, satuan suhu ya. Itu ada 4. Apa saja itu? Celcius ya. Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi Ibu ulangi. Celcius, Fahrenheit, Reaumur ya. Ini dia. Saya rasa kalau nggak pernah mengenal ya, dan Ibu juga sudah pernah ini. Celcius di sini satunya Celcius, di mana titik paling bawah itu adalah 0 derajat, titik atasnya 100. Reaumur, perhatikan. Reaumur di sini titik bawahnya 0, titik atasnya 80. Ya, Fahrenheit di sini 32, titik bawahnya. Jadi titik atasnya 212 atau 212. Sedangkan Kelvin di sini adalah titik bawahnya 273, titik atasnya 373. Ya, dimana Kelvin di sini hanya dia mau berteman dengan Celcius saja. Bagaimana perhitungannya? Kita lihat aja nanti. Ya, ini dia satuan skala-skala pada termometer. Kalau Ibu buat, ya, ini dia, ya. Ya. Ada, perhatikan, Reaumur titik atasnya 80, bawahnya itu 0. Celcius itu atasnya 100, di bawahnya 0. Ya, Fahrenheit 212. Ya, di bawahnya 32. Kelvin di sini adalah 373, di bawahnya adalah 273. Kalau kita buat perbandingan skala, perhatikan. Reaumur itu 80, Celcius itu 100,
Fahrenheit itu 180, Kelvin itu adalah 100. Jadi kalau kita sederhanakan di sini adalah 4:5:9:5 ya. Nah, perhatikan di sini ya. Ini dia konversi Celcius. Jadi kalau misalnya di paling bawah di situ ada catatan rumus ya. Nah, itu Celcius ya. Jadi kalau kita mencari derajat Celcius, misalnya diketahui reaumur, jadinya 4/5 kali derajat reaumur. Sedangkan kalau reaumur ke Celcius dibalik, 4/5 derajat Celcius. Perhatikan kalau dia dari Fahrenheit. Celsius Fahrenheit di situ juga ada ya. Ya, jadi sudah ini. Jadi 5/9 derajat Fahrenheitnya dikurangi dulu 32. Sedangkan kalau Fahrenheit yang ditanya derajat Fahrenheit, derajat Celciusnya ada 9/5 ya, kali derajat Celcius tambah 32. Nah, sekarang misalkan ya, ibu punya, kita contoh ya, misalkan sekarang ibu mempunyai 45 derajat Celcius ya, 45 derajat Celcius, 45 derajat Celcius. Berapa derajat Fahrenheitnya? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Berapa jawabannya? 45 Celcius setara dengan 11 Fahrenheit. Siapa sih itu ribut? Ya, saya ulangi. Jadi jika sekarang derajat Celciusnya 45, berapakah derajat Fahrenheitnya? Tinggal ngecek aja kalian di bawah. Jadi dari Celcius menjadi ke Fahrenheit, cek. Oke, sudah ada 2 jawaban di sini. Ayo, jawab sendiri dulu. Ya, biar tahu kalian seperti apa caranya. Jangan takut salah di sini. Oke, yang lain mana dong? Kok baru Dina sama Dede? Kalian lihat Celcius ke Fahrenheit mana rumusnya, itu di bawah belum ibu tutup. Ya, belum ibu tutup di bawah. Oke, terima kasih Deas.
Kuisis. Bisa pakai. Oke. Ya, sekarang kita bahas di sini ya. Perhatikan. Jadi rumus yang mana yang pakai? Ini loh rumusnya, cari Fahrenheit ya. Jadi ini rumusnya. Nah, jadi 9/5 ya. Perhatikan itu ya. Kali derajat Celciusnya 45. Baru setelah ini tambahin 32. Kita di depan dulu selesaikan ya. 45 bagi 5 ya, itu 9. 9 kali 9 81. 81 tambah 32. Nah, jawabannya adalah 113. Nah, tadi ada temannya yang benar ya. Nah, sekarang masih soal yang sama, 45 derajat Celcius ya. Berapakah derajat reamornya? Masih sama, soal yang sama, masih 45 derajat Celcius. Berapa derajat reamor? Ya. Berapa derajat reamor? Ya, saya tunggu jawabannya di kolom chat. Ya, terima kasih Dede. Ya, terima kasih Dina. Oke. Ya, tinggal lihat rumusnya, yaitu ini rumusnya 4/5. Jadi 4/5 kali 45. Jadi jawabannya di sini adalah 36. Nah, sekarang masih soal yang sama, 45 derajat Celcius. Berapakah derajat Kelvinnya? Ya, jadi 45 derajat Celcius berapa derajat Kelvin? Oke, gercep. Oke, saya cek dulu. Ya, kita cek dulu. Oke, mungkin ada yang ini. Lihat teliti soalnya yang mana, rumusnya yang mana. Ya. Tinggal kalian sebenarnya. Ya, ada lagi satu yang masuk.
rentangnya tadi ya, dari 45 itu di layar masih ada 45 derajat Celcius, silakan ubah ke Kelvin. Oke. Ya. Jadi Ibu masuk. Oke, terima kasih Dina. Perhatikan rumusnya. Ya, ini rumus yang dipakai. Mencari Kelvin, Kelvin hanya berteman dengan Celcius. Jadi tinggal tambahkan aja. Ya, tinggal tambahin aja 45 ditambah 273. Jadi jawabannya adalah 318. Nah, ini dia ya. Ya. Jadi itu versi soal-soal untuk rumus-rumusnya ya. Nah, sekarang ini dia rumus yang tadi ya. Terus sekarang berapa jenis termometer yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ada 3, yaitu termometer klinis ya. Rentangnya itu 35. Perhatikan kalian rentang-rentangnya ya. Siapa tahu di kuisis ada. Dahnya di kuisis nanti kalian ketemu soal. Jadi 35 sampai 42 itu untuk mengukur suhu tubuh. Terus yang kedua itu termometer ruang. Yang pasti disingkat termometer ruang, mengukur suhu ruang. Lihat rentangnya negatif 50 sampai 50 derajat Celcius. Dan termometer maksimum atau minimum Sig Bellani ya. Di sini untuk mengukur suhu minimum atau maksimum suatu tempat. Nah, ini termometer digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi secara umum nanti Ibu akan jelaskan bagaimana tuh. Nanti Ibu jelaskan teori aja di sini, karena nanti untuk contoh-contoh soal-soalnya berkaitan dengan rumus yang kalian lihat di layar kalian, nanti akan dijelaskan pada saat kita pertemuan aja. Karena ini akan lebih sulit ketimbang kayak yang tadi yang mengukur suhu. Jadi kalian harus tahu alfa itu berapa. Nanti ada alfa, ada beta, dan ada gamma. Jadi Ibu teori aja yang Ibu jelaskan dulu di sini. Nanti hitung-hitungannya pada waktu kita pertemuan di secara offline ya. Ya, ada 3 jenis pemuaian, yaitu pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan gas. Ya, jadi pemuaian di sini ada 3, zat padat, ya, cair, dan gas. Jadi ulangi ya, ada zat padat, cair, dan gas. Yang kalian lihat di sini adalah pemuaian zat padat. Ya, pada pemuaian zat padat di sini mengalami 3 macam pemuaian. Ya. Jadi pemuaian panjang, luas, dan volume. Jadi Bu ulangi, jenis pemuaian ada 3, padat, gas, dan cair. Pada padat sendiri dibagi menjadi 3 lagi, yaitu panjang, luas, dan volume. Ya. Pemuaian panjang sendiri, perhatikan ya. Di sini alat yang digunakan ya. Ya, pada pemuaian panjang alat yang digunakan adalah muai panjang adalah Munch-Hamburg. Ya. Nanti Ibu akan lebih jelaskan lagi ya. Ini adalah pemuaian panjang. Terus selain pemuaian panjang ada pemuaian ya luas. Pemuaian luas di sini
Kalau tadi alfa, kalau pada pemuaian luas di sini adalah beta. Ya. Mengalami pemuaian luas jika zat tersebut berupa plat tipis. Jadi luas apa yang besarnya pemuaian luas pada zat padat di sini ya tergantung pada perubahan zat semula atau mula-mula, perubahan suhu ya, dan jenis zat padat. Jadi itu pemuaian luas. Kemudian setelah pemuaian luas di sini adalah pemuaian volume. Nah, ini di sini gamma. Kalau tadi ada alfa, ada beta, di sini gamma. Di mana kalau pada volume gamma itu adalah 3 kali alfa. Ya. Ini pada pemuaian volumenya. Nanti untuk hitung-hitungannya kita belajar di dunia nyata aja, karena kalian akan kesulitan kalau ibu ini. Nah, perhatikan, zat padat mengalami 3 jenis pemuaian ya, seperti tadi panjang, luas, dan volume. Contohnya seperti yang kalian lihat di layar kalian ya, pemasangan roda besi pada roda pedati, pemasangan kaca pada bingkainya, sambungan rel kereta api. Nah, sedangkan bimetal. Nah, bimetal di sini adalah 2 keping logam berbeda koefisien. Ya, jadi berbeda koefisien muai panjangnya yang dijadikan satu dengan cara dipaku atau dikeling atau dilas.